satu kehormatan buat saya akhirnya bisa jadi hostnya Bunda nih. Masya Ya. Allah. Nah, teman-teman sekalian, nah, Bunda, aku termasuk yang agak kepo loh sama Bunda loh. Aku Oh, kepo Masya dari Allah. awal kali Bunda mulai isi kajian di World Quran Festival ini. Aku penasaran kok nama Bunda kok nggak ketemu-temu ya. Adapun ketemu dia bilang ternyata keterangan bukan akun pribadi. Ternyata Bunda, Masya Allah. Nah teman-teman, aku juga mau informasi juga buat para sobat Quran semuanya. Dan acara pada hari ini kita disupport langsung dari Terangan Jakarta, Seval Indonesia, Quran Pro, Ramah Quran, dan juga pengawal generasi Qurani. Nah, ternyata ini ya, Bunda Meti ya. Ya, Nah, benar. Benar. Masya Allah. Nah, so buat Sobat Quran semuanya, yuk kalian bisa kepoin di Instagramnya Pengawal Generasi Qurani, di mana teman-teman bisa dapat banyak ilmu baru tentang ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, di mana nanti ada banyak sekali, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja yang kalian akan dapatkan, tapi juga ada semacam tips-tips and trick ya Bunda ya. Ya. Seperti misalkan cara mengolah makanan bagaimana, ataupun dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, hari ini juga sangat khusus dan sangat unik menurut saya nih Bunda. Dan tadi kita sempat ngomong di backstage Bunda tadi ya, aku Ya. penasaran, Bunda kok buat judulnya Hikmah Perintah Beribadah dan Kronobiologi Tubuh Manusia Part 4. Nah, tadi sempat kita singgung-singgung sekilas, Bunda ya, ternyata menarik sekali Bunda. Nah, mungkin untuk waktu tempatnya, saya persilakan pada Bunda untuk mulai ya. Tafadhol Bunda Meti. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman dari Halal Expo Indonesia, Terang Jakarta, dan semua yang media mensupport acara ini. Masya Allah, bagaimana kita di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, berinteraksi dengan Quran, dengan para qori, dengan tadarus Qurannya, dan saya sendiri di sini sebagai salah satu narasumber yang berusaha untuk berbagi ya dari sisi kesehatan. Ya, sini sebenarnya saya bukan menggurui karena saya ingin mengembalikan barangkali proses tafakur diri kita terhadap keberadaan kita di muka dunia ini gitu ya. Jadi kronobiologis adalah bagaimana krono ya, satu time by time bagaimana kita hidup di dunia, berinteraksi dengan alam, dengan waktu siang dan malam. Sampai hari ini yang part 4 kita akan membahas bagaimana kronobiologis dan hubungannya dengan begitu banyak makhluk-makhluk lain di atas dunia ini yang harus kita jaga harmonisasinya. Jadi Masya Allah, disinilah barangkali dalam pertemuan kali ini Bunda Miti berusaha untuk berbagi secara audio dan visual. Jadi dengan cara berbagi apa namanya ya? Sebentar kita coba. Oke, baik. Kita akan melihat di sini bagaimana kronobiologis dan mikrobioma. Mikrobioma adalah sesuatu jasad renik yang kecil-kecil yang kadangkala kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah suka melupa gitu. Ada keberadaan makhluk-makhluk kecil lainnya yang ada hubungannya dengan nanti waktu siang dan malam juga gitu, Masya Allah. Jadi bagaimana kita mentadaburinya? Jadi kita berusaha untuk memahami, maaf, oke, maaf ya, Bunda coba untuk sebentar. Ini sudah terlihat belum ya? Oke, baik. Jadi kita akan melihat di sini kronobiologis dan hubungannya dengan jasad renik tadi. Oke. Oke, nah baik. Jadi ya sudah, tolong di slide.
Aisyah, kok buka ini? Ya, oke. Ya, jadi intinya bagaimana ketika kita belajar bahwa selama kita ada di dunia ada waktu dan ada siang dan malam, ada diri kita, ada makhluk yang lain, kita akan teringat kepada bagaimana tadabbur Quran, surat Al-Fusilat ayat 53, bagaimana suatu ayat, kita sama-sama membacanya, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim. Jadi bagaimana Allah menghamparkan afak ya, dunia ini gitu, dan juga diri kita, sebenarnya bukan untuk kita belajar dalam hal tambah mengetahui diri ini gitu, untuk tambah pintar, tambah sehat, bukan. Tapi Allah inginkan kita bisa untuk mengenal kebesaran Allah, mengenal kekuasaan Allah, dan juga untuk dapat mengetahui bahwa Al-Quran itu pasti benar gitu. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa Al-Quran itu benar, maka kita akan menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai suatu petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang akan membuat kita semakin sadar bahwa ketika telah sudah mampu mentadaburi Quran, kita akan tahu bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ya, bahkan di sini kita baca Quran surat Al-Isra ayat 44, artinya semua yang ada di langit ya bertasbih kepadanya, langit yang 7 dan bumi serta siapa saja yang ada di dalamnya, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka, sungguh dia Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi kalau begitu saat ini kita berada di dunia ini, semua yang ada di 7 langit ya dan bumi ini, dan juga semua yang di dalamnya termasuk jasad renik, termasuk saat ini di wabah pandemi corona, semuanya pasti bertasbih kepada Allah. Kita yang sudah mengimani Al-Quran pasti yakin apapun yang merupakan firman Allah pasti benar. Nah, itulah yang akhirnya kita harus yakin bahwa kita sadar bahwa setelah kita berada di dunia ini tidak sendiri, semua makhluk Allah di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, maka kita akan sadar bahwa kita harus bisa harmonis dengan makhluk hidup lain serta yang ada di semua alam, baik yang di bumi, di udara, di air, di bebatuan, kita harus hidup harmonis gitu. Jadi berikutnya lah kita akan mampu untuk dapat mengetahui bahwa ketika Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu, Rasulullah bersabda tidak akan terjadi kiamat. Jadi terus terjadi keberlangsungan kehidupan di dunia ini sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi selagi matahari itu terbit di timur tenggelam di barat, selagi masih ada suatu pancaran sinar matahari, Masya Allah, akan berlangsunglah kehidupan di atas muka dunia ini. Kenapa demikian? Karena konsep lingkungan natur, alam, yaitu lingkungan yang terdiri dari semua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi ini, baik yang organisme hidup maupun benda-benda yang mati, baik itu udara, air, tanah, cahaya matahari, termasuk hewan, manusia, sampai jasad unik, adalah sesuatu yang kita harus jamin harmonisasinya. Jadi ternyata matahari bersinar ke permukaan dunia ini, dia mentransfer suatu energi, sumber energi utama di atas muka dunia yang kita lihat bagaimana matahari kalau untuk suatu sistem kehidupan di muka dunia dari segi tumbuhan saja. Kita sadari bahwa ketika sinar matahari itu bersinar akan ditangkap cahayanya oleh dedaunan, dedaunan akan berfotosintesis, kemudian menghasilkan oksigen, oksigen akan dihirup manusia, terus akhirnya begitulah seterusnya, bahkan nanti tumbuhan tersebut menghasilkan buah, biji-bijian, dan daun-daunan yang akan menjadi sumber produsen utama makanan makhluk hidup. Nah, itulah yang dikenal dengan biosfer, yaitu bagaimana kita di muka dunia ini mengenal bagaimana alam, udara, ya, atmosfer, kemudian bebatuan, litosfer, dan air, hidrosfer, sehingga kalau kita mengenyampingkan keberadaan benda-benda makhluk Allah lainnya, kita tidak bisa menjadi manusia yang barangkali mampu memakmurkan bumi ini. Jadi suatu ilmuwan ya,
di zaman abad pertengahan seorang Paracelsus gitu, dia mengatakan semua padang rumput, hutan, semak belukar, gunung, ada yang kecil gitu ya, semuanya itu merupakan rumah obat gitu, rumah obat bagi manusia. Jadi bagi orang yang sadar, yang dapat membuat mendidiknya menjadi seorang dokter lah, minimal untuk dirinya sendiri adalah orang yang mampu berinteraksi, berharmonisasi dengan alam. Jadi luar biasanya kalau kita sadar kita bernafas itu berasal dari oksigen yang merupakan luaran dari proses harmonisasi dari mulai cahaya matahari, air yang diturunkan Allah dari langit, diserap oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan memanfaatkan apa yang dalam tanah ya dari litosfer berupa unsur-unsur tanah. Inilah yang akan membuat semua makhluk yang berikutnya yaitu kita sadar bahwa tumbuh-tumbuhan ternak sebagai pemakan konsumen ya, produsen tingkat pertama tumbuhan tadi dapat hidup di atas dunia. Dan kemudian hewan ternak baik itu sapi, kambing, ayam, ikan yang memakan sumber dari tanah yang kemudian dapat kita konsumsi menjadi makanan kita yang halal dan thayyib yang berasal dari bumi sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 168. Hai manusia, makanlah makanan yang halal, thayyib dan berasal dari bumi. Itulah bagaimana kita tafakur dan tadabur alam gitu ya. Di bulan Ramadan ini Masya Allah, selagi matahari bersinar, kemudian menyampaikan energi panasnya kepada tumbuh-tumbuhan, tumbuhan dapat berkembang, kemudian menghasilkan hasil panen, dan kemudian mereka dimakan oleh hewan ternak kemudian dimakan oleh kita sebagai manusia, sebagai konsumen tingkat tinggi, dan Masya Allah. Sehingga kita pun ingat bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan untuk jadi pakaiannya, dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Jadi kita berada sebagai manusia, Allah sudah siapkan di dunia ini begitu berharmonisasinya semua makhluk-makhluk Allah. Baik yang makhluk mati tadi ya, baik itu cahaya, air, bebatuan, tanah gitu ya, sampai dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan ternak, kita semua bergantung kepada mereka. Jadi sebagai manusia, kalau kita tidak menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari unsur alam, dan kita juga dalam pertemuan sebelumnya manusia disebut Allah dalam Quran terbuat dari sulalatun min tin, dari tanah, berarti ada unsur tanah yang juga ikut terus andil membentuk tubuh manusia, jasad manusia. Jadi dari unsur tanah tak bisa dilepaskan dari unsur jasad ternik. Berjuta-juta triliun ya jumlah jasad ternik di tanah, bahkan berapa juta spesies gitu yang juga ikut masuk ke dalam tubuh kita secara sunatullah. Jadi demikianlah bagaimana unsur-unsur hara tanah termasuk unsur-unsur jasa ternik itu sebenarnya itu berdamai kepada tubuh kita. Khusus memang yang Allah sudah sunatullah tetapkan yang membantu kita. Namun ada juga jenis spesies makhluk jasa ternik yang tidak diperuntukkan untuk masuk ke tubuh, sehingga dalam dunia kedokteran dikenallah sebagai mikrobioma atau jasa ternik yang sifatnya patogen. Tapi kalau kita kembali tafakur, ya Allah, tidak mungkin Engkau ciptakan sia-sia. Tak mungkin Engkau yang punya sifat Rahman dan Rahim menciptakan jasa ternik untuk menyakiti hamba-Mu, ya Rob. Barangkali mereka masuk sebagai intruder ke dalam tubuhku, karena portal de enter tubuh kita, dari mulai hidung, barangkali mulut, pori-pori kulit, ataupun kemaluan luar, itu tidak kita jaga kekebalan untuk memportal sesuatu yang sebenarnya tidak sunatullah untuk masuk. Ya, seperti di tengah wabah pandemi, mengapa bisa corona itu masuk mengintruder saluran nafas kita? Ya, atau di sisi lain, kenapa ada kuman yang membuat sakit tifoid gitu, yang membuat infeksi pada saluran usus kita, atau pada kulit timbul ada penyakit kulit, atau pada infeksi di saluran kemaluan luar atau saluran kemih. Semua itu bukan karena makhluknya yang jolim atau Allah yang jolim, tapi barangkali kita belum memahami bagaimana kita memahami konsep untuk harmonisasi dengan alam ya, dengan jasa ternik tadi yang disebut dalam bahasa kedokteran adalah mikrobioma. Nah, jadi kita ini nggak bisa lepas dari unsur tanah. Bahkan kalau kita tafakur panjang, kulit kita hari ini juga tersusun atau terdiri dari penjaga-penjaga kuman baik gitu. Kuman-kuman baik tersebut ada maksudnya sebagai portal barikade sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau ada sebuah kompleks dijaga oleh sebuah security team gitu ya, untuk mencegah supaya tidak ada makhluk atau penghuni lain yang tidak dalam kompleks untuk masuk
seenaknya saja. Untuk itulah kita dibekali oleh Allah. Bagaimana Allah membekali kuman-kuman baik atau jasad yang sangat kecil tadi mendiami tubuh kita dengan jumlah yang sangat luar biasa. Jadi sama, ketika manusia butuh dengan alam, butuh dengan makan makanan yang berasal dari tanah, ya, unsur-unsur hara tanah diperoleh dari makan tumbuhan. Kucing saja kalau sedang tidak enak badan, kalau kita amati dia butuh mencari makanan alami dan dia tidak akan jauh-jauh dari unsur alam, ya, yang berasal dari tanah tersebut, sehingga kita tahu bahwa kemudian sadarlah kita bahwa kita tidak sendiri. Jadi kalau ada hari ini yang merasa sedih, merasa sendiri, tenangkan pikiran kita bahwa kita bisa mentadaburinya dari Quran bahwa kita tidak pernah sendiri. Selain ada makhluk Allah yang namanya manusia, kita juga ditemani oleh berjuta-juta bahkan triliunan dari makhluk-makhluk jasa ternik di lingkungan kita. Baik itu dalam pekarangan rumah kita bahkan sampai dalam rumah kita. Nah, Allah ingin kita bersimbiosis, komensalisme, artinya berhubungan dengan saling menguntungkan. Jadi tidak selamanya jasa ternik itu jahat. Ya, kuman itu menginfeksi karena ada kesempatan. Jadi buat quote dalam diri kita, ketika jatuh sakit jangan salahkan kuman terlebih dahulu. Barangkali sistem kekebalan kita tidak terjaga dengan baik. Karena kita itu dari usia dalam kandungan, terlahir sebagai bayi, kemudian usia anak-anak kita selalu berinteraksi. Yang hobinya main hujan, nggak pakai alas kaki gitu ya, main dengan binatang hewan peliharaan gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu kita untuk adaptable dengan alam. Karena sesungguhnya secara riset ilmiah sudah diketahui bahwa manusia itu 10 kali lipat jumlah selnya itu dijaga jumlah kuman baiknya, maksudnya 10 kali lipat dari jumlah sel kita. Satu sel itu dijaga oleh 10 kali lipat jumlah sel. Jadi satu sel dijaga 10 kuman. Jadi kalau jumlah sel kita 100 triliun, berarti 10 pangkat 14 lah jumlah kuman. Jadi jumlah kuman baik dalam tubuh kalau ditimbang itu beratnya 1,5 kg. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah menitipkan makhluk-makhluknya yang sangat kecil yang kita tidak sadari, kita harus jaga. Jadi apa yang kita asup, apa yang kita hirup, apa yang kita balur, itu harus adalah yang mengandung unsur jasa ternik tadi. Jadi kita dari mulai hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai nanti kita usia lanjut, kalau Allah izinkan kita berusia panjang, kita tidak akan pernah lepas dari adanya interaksi dengan mikrobiom. Ya, jadi itulah yang harus kita jaga, ya, baik itu siang dan malam. Jadi nggak pernah putus, siang malam tuh kuman tetap ada, gitu. Nggak ada kalau malam tuh kuman tetap ada dalam tubuh, siang tetap ada, gitu ya. Namun lifetime change in the microbiome. Jadi ada pola-pola lifestyle kita yang dapat secara tidak sadar kita memusnahkan mereka gitu. Bagaimana lifestyle itu yang bisa membuat makhluk-makhluk jasa ternik tadi bisa punah di tubuh kita? Kalau kita lihat perubahan iklim, ya, geografi kita, siang dan malam yang tidak kita tak daburi sebagai malam untuk istirahat, siang untuk bangun, kita balik malam itu bangun, siangnya untuk tidur gitu. Itu merusak ternyata penghuni-penghuni jasa ternik yang baik membantu tubuh kita untuk menjaga sistem imunitas, ya. Kemudian bagaimana apakah seorang anak disusui oleh ibunya dengan ASI atau susu formula, itu berhubungan dengan memaintenance atau merestorasi jumlah kuman baik di tubuh si anak kita. Apa yang kita makan, apakah kita jauh dari asupan makanan yang alami, hanya hobinya makan yang cepat saji, makanan yang selalu diolah atau proses food yang berlebih-lebihan, ya. Terus orang yang selalu saja mudah jatuh sakit karena sistem imunnya kurang disupport dengan makanan bergizi, kurang olahraga, dan kerap menggunakan obat-obatan dengan jangka panjang dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang akan membuat seorang tubuh manusia menjadi berubah gitu. Keadaan kuman baik yang membantu sistem imunitas. Jadi luar biasa ya peran mereka dalam tubuh, ternyata bisa membantu untuk mengontrol berat badan, bisa mencegah proses toksifikasi pada liver. Jadi kuman-kuman baik tersebut membantu liver mengeluarkan toksin-toksin dari tubuh, mencegah penyakit diabetes mellitus, mencegah penyakit kardiovaskular gitu. Masya Allah, kalaulah kita tahu gitu ya, sadar betapa kita harus berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah, bahkan yang kecil tak tampak dengan kasat mata pun kita harus sadar
kita butuh mereka gitu. Jadi bagaimana kita tahu ternyata upaya maintenance kita yang pertama adalah kita tidak boleh lepas dari agriculture, dari sesuatu manajemen soil, ya, pertanahan gitu. Jadi Dokter Meti mau jadi dokter tapi ingin mempromosikan hidup sehat, tapi tidak mengingatkan pasiennya atau kliennya untuk sering berinteraksi dengan alam, juga kurang sempurna rasanya upaya promotifnya. Karena tidak bisa dipisahkan antara medicine dan agriculture. Sehingga kolaborasi mereka inilah antara pertanian, peternakan, dan kedokteran sendiri akan melahirkan precision treatment, pengobatan yang presisi, yang tepat sasaran. Jadi Masya Allah banget, karena disinilah kita harus mengingatkan bahwa manusia itu harus menjaga kuman-kuman jasad rendah di tubuhnya dengan cara tahu apa yang dia makan, dia minum, apa yang dia hirup, dan apa yang dia balur ke tubuhnya. Jadi ada suatu kumpulan bakteri baik dan bakteri yang kurang baik. Sebenarnya kurang baik ini karena dia tadi oportunis masuk ke tubuh, karena si bakteri baik penjaga portal the enter masuk ke tubuh ini kurang jumlahnya. Jadi si kuman-kuman baik tadilah yang berupaya, misalnya Lactobacillus, Bifidobacteria gitu ya, yang menjaga portal-portal di enter tubuh kita ya. Jangan sampai nanti mereka punah yang baik, malah yang oportunis atau yang dikategorikan sebagai patogen penyebab infeksi yang lebih dominan gitu. Jadi sampai nanti di pandemi sekarang banyak riset bagaimana terapi probiotik ya dapat mengobati atau membuat maintenance dari imunitas seseorang mencegah terkena virus corona gitu. Jadi memasukkan sesuatu kuman baik sehingga terjagalah barikade di portal depan sistem kekebalan tubuh, sehingga ketika ada nanti kuman virus corona sendiri akan diblok untuk menginfeksi. Jadi itu luar biasa ya, itu riset ilmiah kuman-kuman baik tadi membuat suatu regulasi bagaimana energi dapat secara seimbang termaintenance dalam tubuh setiap individu. Itulah yang membuat kita harusnya sadar gitu bahwa kita itu tidak boleh menjadi clean man gitu atau apa ya, manusia yang sok bersih gitu. Tidak bisa, kita tuh tetap saja terpapar dengan kuman baik karena 1:10 kali lipat ya kuman baik dalam tubuh kita. Nah, untuk itulah dari cara asup makanan pun kita harus memikirkan keberadaan mereka di saluran cerna. Pertama, mereka tuh makhluk hidup. Makhluk hidup ciri-cirinya pasti butuh makan gitu. Jadi manusia itu kalau ingin makhluk hidup kecil-kecil dalam jasadnya, dalam saluran cerna misalnya untuk termaintenance gitu ya keberadaannya, maka makanlah sesuatu yang berasal dari alam lebih banyak. Sehingga kalau Dokter Meti sering sekali mengatakan, ayo makan sayur, buah, biji sebelum makan makanan pokok gitu ya. Jedakan kurang lebih 15-30 menit. Untuk apa? Untuk kita juga memberikan hak makannya para jasad rendik di dalam saluran cerna. Jadi Masya Allah, kalau kita sudah begitu, maka kita akan membuat suatu harmonisasi ya, memberi makan si kuman-kuman baik yang disebut nanti menghasilkan suatu metabolit yang disebut short chain fatty acid. Jadi makanan asam, suatu senyawa asam lemak rantai pendek yang berasal dari proses fermentasi oleh kuman-kuman baik di saluran cerna kita. Untuk apa SCFA itu ada gitu ya. Masya Allah banget gitu. Kalau kita makan serat-serat dulu ya, makan pisang dulu, makan kurma dulu, makan sayur dulu sebelum makan makanan yang diolah atau dimasak gitu. Ternyata ia menghasilkan suatu senyawa SCFA, di mana senyawa tadi yang luar biasa yang membantu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Jadi SCFA ini ternyata selain membantu sistem kekebalan tubuh juga membuat suatu sinyal melalui syaraf vagus ke dalam otak manusia. Jadi sekarang diteliti bahwa orang yang mudah sekali gangguan mood, baik itu sering depresi, sering cemas, ternyata di saluran cernanya sangat rendah keadaan SCFA yang berasal dari harmonisasi apa yang diasup dengan kuman-kuman baik di saluran cerna setiap individu. Jadi sekarang sudah mulai bergerak satu riset ilmiah bagi orang-orang yang sering depresi, sering cemas gitu. Bukan hanya diberikan obat penenang atau berupa terapi psikoterapi, ternyata perbaiki dulu saluran cerna dengan membuat harmonisasi dengan jasad rendik yang jumlahnya
10 kali lipat dari jumlah sel kita. Masya Allah. Itulah salah satu kita tadabur bagaimana sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah ingin kita juga punya sifat Rahman dan Rahim. Ketika hendak makan pun kita memikirkan bagaimana keberadaan jasad rendik di saluran cerna. Ya, jadi ini dia keberadaannya. Kalau kita mau maintenance komensal bakteri baik, maka saluran cerna kita akan dijaganya. Jadi kalau kita analogikan mereka bergandengan tangan nih kuman baik untuk memblokade masuknya kuman-kuman oportunis. Jadi kalau kita buat skema, misalnya nih saluran kita gitu, saluran pencernaan kah, nafas kah, kalau kita punya kuman baik komensal, maka kita lihat mikrobial dysbiosis ya, kuman-kuman oportunis itu tidak akan mampu menyusup ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi mereka dulu sebagai barikade portal pertama, Masya Allah, yang membuat imun sistem kita dikuatkan. Nah, jadi kita perhatikan, makanan yang berasal dari alam, dari tanah, itu akan menghasilkan suatu senyawa SCFA tadi ya, short chain fatty acid, dalam bahasa kedokterannya disebut ada asetat, propionat, butirat, yang menjaga ya keintegritasan dari saluran, dari sel-sel pencernaan kah, saluran nafas kah, apapun lah portal-portal di enter tubuh kita, untuk nanti kita tercegah dari penyakit-penyakit lebih lanjut, penyakit kronis seperti penyakit-penyakit degeneratif. Jadi suatu senyawa yang baik tadi menguatkan kemampuan sel tubuh kita sehingga tidak mudah disusupi oleh kuman-kuman. Contoh, penyakit kanker yang disebabkan virus. Contoh, sakit kanker liver itu disebabkan oleh hepatitis virus. Penyakit kanker serviks itu juga disebabkan oleh virus human papilloma virus. Jadi penyakit-penyakit lain itu banyak yang diinduce dari virus. Jadi itulah yang membuat kita harus tahu bagaimana kita bisa mencegahnya. Oh, kalau begitu saya harus menjaga keberadaan kuman-kuman baik dalam tubuh saya dengan memberi makan mereka berasal dari alam. Ya, jadi kita bisa pilih apa kita mau makan makanan yang berasal dari alam atau kita mau makanan olah cepat saji, misalnya roti, kue, cake, cookies gitu yang lebih dominan. Pasti mereka yang bernama jasad rendik tidak suka makanan yang diolah karena mereka itu tidak bisa lepas dari unsur hara tanah. Sehingga kita harus mengingat itu, makanya kita sebagai manusia kita harus benar-benar ingat ya tadabur bagaimana hari demi hari kita makan gitu ya, bagaimana kuman-kuman harus kita jaga keberadaan di muka di tubuh kita gitu ya, sampai di saluran kemaluan juga kita harus jaga mereka. Ya sama, bukan berarti kita harus makan hanya untuk saluran cerna, makan yang alami, tidak. Seluruh kuman ini mereka berkomunikasi luar biasa. Ada di saluran cerna, di saluran kemaluan, di pori-pori kulit, bahkan di pernafasan. Yang penting kita mengasup, menghirup, dan membalur saja semua yang alami, insya Allah semua kuman-kuman baik itu akan terjadi simbiosis. Terjadilah suatu maintenance yang baik di dalam tubuh. Sehingga proses fermentasi dalam tubuh, dalam saluran cerna, kita mengingat satu hadis Rasulullah, hadis sahih. Sebaik-baiknya bumbu atau lauk adalah cuka. Masya Allah, tabarakallah. Fabi'ai ala irobikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Begitu petunjuk dalam agama ini sampai sabda Rasulullah terkait dengan cuka. Diteliti secara ilmiah adalah proses fermentasi. Bukan cuka air cuka dari pabrikan, botol, bukan. Proses pembusukan yang baik gitu ya. Yang diperoleh dari sinergi simbiosis antara apa yang diasup berasal dari alam, sayur buah biji kepada tubuh kita, dan tubuh kita yang sudah mempunyai kuman-kuman baik dalam tubuh akan membuat proses fermentasi tadi karena merupakan sumber makanan alami adalah makanan dari si probiotik tersebut. Kemudian dikenallah kemudian makanan yang saat ini yang di kekinian sekarang, mungkin para sahabat tahu ya, makanan probiotik gitu, yogurt, kefir, sauerkraut, kombucha, sampai tempe, asinan Bogor, sampai tape singkong, itu luar biasa kalau kita asup pagi hari atau saat bersahur. Ya, kenapa? Karena itu adalah sinergitas antara kuman-kuman baik dan substrat makanan alam. Ya, jadi dia membuat restorasi good bacteria in gut. Jadi mempertahankan jumlah kuman baik dalam saluran cerna, otomatis akan memperbaiki pencernaan, meningkatkan imunitas, dan dapat membantu penyerapan vitamin makanan lainnya di saluran cerna. Jadi Masya Allah ya, makanan fermentasi ini diteliti dengan begitu banyak riset penelitian ilmiah, kolaborasi antara jasad rendik dalam tubuh menghasilkan suatu fermented food yang sangat baik.
Itulah mengapa kita memakan makanan yang sifatnya sayur, buah, biji yang alam harus lebih dominan sehari-hari, karena kita untuk memberi makan si probiotik kuman baik dalam tubuh yang jumlahnya luar biasa, sampai 1000 triliun. Jadi itulah akhirnya kita ingat mengapa nanti kita sahur atau berbuka, memakan serat dulu, memakan yang alam seperti kurma. Gitu ya, kurma ini merupakan suatu senyawa yang mengandung komponen polifenol yang membuat mikrobial ekologi, jadi jasa ternik di dalam saluran cerna ini terjaga keberadaannya. Masya Allah, sampai bisa mencegah penyakit kanker usus. Luar biasa kita kalau memulai sesuatu sarapan dengan kurma, bahkan berbuka bukan dimulai dengan makan nasi goreng dulu, tapi makanlah kurma. Hadisnya sahih, Rasulullah itu berbuka puasa makannya kurma, kurma rutab, kurma tamar, dan air, seteguk air. Jadi Masya Allah, kita ternyata secara tidak sadar sudah mau maintenance gitu ya, memberi makan si kuman-kuman baik dalam tubuh. Dan kemudian minum madu. Madu juga merupakan prebiotik makanannya para kuman, ya kan? Jadi itulah yang membuat si madu yang mempunyai kandungan oligosakarida itu merupakan suatu sumber makanan dari misalnya lactobacilli, bifidobacteri, ya, juga mengandung antibakteria yang luar biasa. Kalau seorang muslim yang mengimani tentang madu sebagai syifa, selain sebagai syifa ternyata untuk memaintenance juga kuman-kuman baik. Nah, ini contoh sarapan baiknya. Bagaimana kita makan serat, dicampur kefir atau yogurt yang tidak manis, dicampur madu. Ya Allahu Akbar. Inilah makanan yang membuat tubuh kita, saluran cerna kita menjadi happy, menjadi bahagia, sehingga nanti kalau sudah sehat saluran cerna, syarafagus yang berhubungan sebanyak 5 juta serabut syarafagus ke dalam otak manusia, memberikan sinyal impuls-impuls yang baik. Kalau begitu, impuls yang baik mengeluarkan hormon ketenangan. Jadi ada aksis antara otak dan saluran cerna. Jadi kalau sekarang kita berkembang ilmu kedokteran yang sangat modern bahwa untuk mengobati orang depresi dan cemas, perbaikilah perutnya. Kalau tidak bisa diperbaiki isi perutnya, maka ya otomatis tadi syaraf yang berhubungan dengan otak dari usus mengirimkan sinyal-sinyal yang negatif. Contoh, tempe merupakan makanan fermentasi, dicampur misalnya tomat, dicampur kurma gitu kan, Masya Allah. Ini dimakan pagi-pagi, merupakan simbiosis dari si prebiotik dan probiotik yang sangat sehat. Baik, itu tentang bab bagaimana makan sumber yang alami menghasilkan fermentasi proses dalam saluran cerna dengan kuman-kuman yang sunatullah pasti ada di tubuh manusia, karena kita adalah unsur saripati tanah Allah ciptakan, dan tanah tidak bisa dilepaskan dari jasa ternik. Kemudian kita juga harus ingat kulit kita. Hati-hati kalau kita lupa bahwa di kulit kita itu ternyata kita suatu punya mapping komunitas perkumanan yang menjaga portal di enter pori-pori kulit, pori-pori rambut kita. Masya Allah, ini jenis-jenis mappingnya ya, diambil dikutip dari jurnal-jurnal ilmiah kedokteran. Bagaimana tubuh kita ini sebuah ekosistem yang dihuni oleh triliunan jumlah bakteri yang merupakan unique ekosistem. Untuk itulah yang namanya kuman, tetap ingat bahwa mereka butuh makanan alami. Hati-hati membalur body product kepada kulit kita gitu. Sehingga kalau ada nanti ada anjuran membalur dengan ramuan kunyit ya, dengan bengkoang, dengan sari air mawar, dengan zaitun, ya shampoo-shampoo ataupun sabun-sabun yang mengandung unsur-unsur alami, Masya Allah. Kita sudah menjaga keberadaan mereka sehingga kulit kita, portal di enter kita dilindungi oleh kuman-kuman baik yang dijaga jumlahnya tetap banyak, tetap apa ya, performance lah keberadaan mereka di situ. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana kuman-kuman baik can help protect our skin against fungi and yeast. Jadi orang yang jamuran, kulitnya gampang panuan, maaf gitu ya. Sebenarnya kuman-kuman baik kulitnya itu sudah drop gitu. Tapi kalau kita mau maintenance sembaluran tubuh kita dengan sesuatu yang sifatnya lebih alami gitu ya, samponya kita perhatikan mengandung unsur alam, sabunnya juga demikian, sampai nanti lotionnya, kita dapat mempertahankan kuman baik yang akan memblokade masuknya harmful bakteria. Contoh, Streptococcus epidermis gitu ya, yang membuat terjadinya penyakit ada bengkak, bernanah gitu ya. Jadi itulah yang merupakan yang harus kita sadari, ayo kita hindarilah. Hati-hati para ibu-ibu, wanita yang membalur tubuhnya dengan kosmetik yang mengandung zat berbahaya seperti ini. Ada paraben, ada SLS, toluen, petalat, PEG, formaldehid, oksibenzon, diethylalamin, triklosan, sampai
hidroquinon itu ya sangat-sangat membuat nanti punahnya kuman baik di permukaan tubuh kita. Dan berikutnya, sudahlah tahu apa yang dimakan, kemudian sudah paham apa yang mau dibalur, dan terakhir haruslah kita hirup sesuatu yang juga alami ya, karena kita ingat lagi Rasulullah sudah memberi tuntunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditawarkan padanya minyak wangi, janganlah menolak karena sesungguhnya wangi-wangian ringan bebannya dan harum baunya. Bahkan dari satu hadis sahih bahwa dari Muhammad bin Ali dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, apakah Rasulullah menggunakan parfum atau minyak wangi? Ibunda Aisyah menjawab, ya, Rasulullah menggunakan minyak misik dan ambar gitu ya, ambergris. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata setelah diteliti, manusia yang menggunakan wangi-wangian, Indonesia kaya dengan minyak asiri atau essence oil, ada alatnya lagi yang sekarang sudah modern seperti diffuser ya, kita tempatkan di ruangan kamar tidur kah, di ruang keluarga kah. Ternyata itu juga memaintenance kuman-kuman baik di saluran nafas, menjaga kekebalan tubuh di saluran nafas, juga dia dapat membuat relaksasi. Karena dia langsung masuk ke sistem limbik emosional di otak dari hidung, mengurangi stres, mengurangi cemas, meningkatkan mood yang baik, menguatkan konsentrasi belajar ya, sampai fokus yang lebih baik untuk kita misalnya untuk bertalabul ilmi. Ini ya jaras-jaras syaraf ketika kita membaui suatu minyak wangi ya, yang alami tentunya bukan parfum sifatnya instan gitu ya. Misalnya di mobil kita ada pandan dipotong gitu ya, dibuat jadi aromaterapi dalam mobil, kita punya kopi, kita grill, kita gantung dalam mobil, kita punya bunga-bungaan, atau kita punya tadi essence oil kalau kita dilebihkan rezeki, silakan karena dapat mengaktifasi sistem limbik, pusat emosional di dalam otak yang memperkuat memori, intellectual proses ya, sampai nanti bisa untuk sebagai feromon ya, menstimulasi adanya libido gitu pada pasangan suami dan istri, Masya Allah. Jadi itulah yang membuat kita kembali bahwa terjadinya sinergitas antara tubuh manusia dengan kuman-kuman baik harus kita jaga. Dari apa? Dari pola makan, dari bagaimana interaksi kita dengan alam ya. Jangan sampai penggunaan obat-obatan antibiotik yang berkepanjangan, berpuasa ya. Jadi berpuasa itu membuat maintenance kuman-kuman baik. Contoh begini, kita makan barangkali selama 11 bulan ini lebih banyak makanan cepat saji. Otomatis kita sudah memusnahkan kuman jasad rendik yang baik dalam saluran cerna kita. Dengan kita meminimalisir makanan cepat saji, kita memulai sunnah dengan makan kurma, minum madu, makan buah potong. Kita kembali merestorasi keberadaan mereka. Ya, dari mulai jumlahnya yang mungkin 100 triliun karena kita selama 11 bulan habitnya tidak baik, punahlah mereka. Namun segelintir dari mereka dengan kita berpuasa, kita beri makanlah, kita memulai dengan makanan yang alami ya, yang disebut prebiotik, mereka bisa bertumbuh lagi. Masya Allah gitu ya, Allah berikan tools, yaitu salah satu ibadah puasa untuk kita mampu memaintenance energi atau si kuman-kuman tadi kita regulasi keberadaannya dalam tubuh ya. Jadi intinya terakhir bagaimana sekarang kita memaintenance mereka antara siang dan malam, kronobiologis apa hubungannya? Ternyata semua yang di langit dan di bumi itu semuanya patuh bertasbih kepada Allah. Dan ketika Allah berfirman bahwa malam untuk istirahat, bahwa siang untuk aktivitas, ternyata makhluk jasad rendik melakukan hal yang sama. Jadi kalau malam hari kita masih bangun, ya kemudian kita masih saja ngunyah nih ya, ya kita pastiin deh sebelum Isya kita sudah selesai makannya. Setelah tarawih jangan lagi makan berlebih-lebihan karena ada waktunya kuman tadi untuk istirahat juga. Kalau kita bebani memberi makan apalagi makanan tidak alami, mereka menjadi punah. Tapi kalau kita oke lah memaintenance sesuatu dengan makanan yang alami, tapi mereka sebenarnya secara sunatullah itu udah harus tidur gitu. Akhirnya nanti terjadilah defek atau imbalance dari harmonisasi tubuh dengan si kuman-kuman baik tadi. Jadi ada hubungan waktu kita makan siang dan malam terhadap keberadaan makhluk jasad rendik yang seyogianya dia malam hari harus istirahat. Jadi baik kesimpulannya kita mulai bagaimana kita membuat suatu sifat rahmatan lil alamin dengan apa yang Allah hamparkan di muka dunia termasuk jasad rendik. Bagaimana menghabiskan waktu spend time in nature. Bagaimana kita setiap akhir pekan, ya sekali-sekali main hujan, kalau hujan, tidak pakai alas kaki sekali-sekali di rumput, ya, atau berkebunlah kita menanam tanaman, ya, kemudian kita membuat take care of our home, ya, dengan microbiome maintenance, dengan diffuser, alat-alat yang
membuat diffuser aromaterapi, itu bagus sekali gitu. Kemudian kita mengutamakan makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian dahulu sebelum makanan pokok. Ya, itu kan membuat makanan untuk si kuman baik. Dan kita berusaha mencari sumber makanan kita hewan ternak, yang hewan ternaknya juga makan dari sumber dari tanah. Misalnya sapi, kambing, ayam yang makan dari tanah. Contohnya ayam makan jagung, sapi makan rumput, begitu ya. Kemudian kita tahu memanajemen bagaimana tidur dan bangun gitu ya, sampai bagaimana seorang ibu harus sadar penuh bagaimana Al-Qur'an sudah memerintahkan seorang ibu menyusukan 2 tahun ya, Al-Baqarah 233 Allah menyuruh seorang ibu, "Susuilah anakmu selama 24 bulan." Masya Allah, itu firman Allah gitu. Ternyata dengan kita menyusui, kita mentransfer kuman-kuman baik dari ibu yang lebih banyak kepada bayi yang kita susui, Masya Allah. Kemudian selalulah utamakan makan serat karena resistant starch adalah makanan kesukaannya si kuman baik. Sehingga kalau kita makan sayur lebih banyak di usus kita akan terjadi proses fermentasi yang baik yang menghasilkan suatu senyawa short chain fatty acid yang memperkuat sistem imunitas tubuh di seluruh tubuh. Nah, jadi untuk itulah kita itu harus melalui Quran, tadabbur alam, waktu demi waktu, sampai makhluk kecil yang Allah ciptakan pun kita itu sebenarnya sudah diperintahkan Allah untuk bisa berharmonisasi dengan mereka. Sebagai manusia yang rahmatan lil alamin yang mengaku Islam, makanya kita haruslah selalu berilmu bagaimana kita beribadah dengan juga memaksimalkan akal dan iman. Bukan ibadah kita sholat saja, puasa saja, kita tak manfaatkan akal kita. Karena kalau sudah kita manfaatkan akal kita akan memperoleh ilmu dari mentadaburi alam, tadaburi diri kita dengan pedoman Al-Quran tadi. Sehingga kalau kita sebagai seorang wanita, ibu, kita akan menjadi suatu madrasatul ula, ya sekolah utama bagi anak-anak kita. Baiklah, dengan demikian kita makin sadar bahwa mempelajari diri kita sendiri, mengenal kebesaran Allah dalam hamparan afak alam dan diri kita, memahami benar bahwa Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah adalah tuntunan yang paling sempurna bagi umat manusia untuk mencapai kesehatan baik jasad maupun kolbunya. Baiklah, demikian yang bisa Bunda Meti sampaikan. Segala yang sempurna milik Allah, segala kekurangan dan kekhilafan berasal dari Bunda Meti pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Meti. Ini clear, jelas banget, Bunda. Masya Allah. Ini buat saya ini satu hal yang memang teman-teman lagi ini saran saya buat para sobat Quran di sini harus coba diulang lagi ya, karena ini ilmu banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau tahu apa detailnya lagi, bisa diulang lagi dan kita pada hari ini untuk bisa kita dapat sumber-sumber ilmiahnya juga, Masya Allah. Dan juga nih, Bunda Meti, tadi kita sempat ngomong di backstage ya, Bunda Meti ya. Nah, kalau kita boleh bertanya nih, mungkin kalau saya boleh bertanya Bunda Meti ya, kejadian mungkin sebelum kita masuk ke corona yang pada umumnya di Bunda Meti. Nah, saat ini Bunda Meti kan lagi viral di Bunda Meti. Lagi viral bahwa ada corona versi terbaru dari India. Nah, kira-kira Bunda Meti, apa sih Bunda Meti yang menyebabkan virus itu bisa dia tuh bervarian atau bahkan naik level? Karena kan isunya juga bahkan virus yang corona ini sekarang sudah bisa menjangkit ke binatang. Nah, itu bagaimana Bunda Meti menjelaskannya? Ya, baik. Intinya, kalau kita berusaha untuk menghancurkan sesuatu makhluk, pasti makhluk yang ingin dihancurkan punya keinginan untuk mempertahankan spesiesnya. Misalnya Betul. kita saja ya berlatih untuk bela diri gitu ya. Kita tahu bahwa lawan tanding kita suka pukul kaki kanan gitu. Kita sudah pasang kuda-kuda, oh dia kaki kanan, saya harus perkuat kaki kiri. Nah, virus demikian. Dengan adanya virus tadi ya, keberadaannya ya karena Allah izinkan dia ada di muka dunia. Betul. Kita membuat suatu serangan bombardir yang tidak menyentuh aspek rahmatan lil alamin tadi. Kenapa tidak kita menggunakan misalnya kuman tadi ada, tapi kita membuat barikade di tubuh dengan menguatkan tadi, nyesat rendik tadi, dijaga saluran hidung kita dengan si probiotik. Satu sisi pernah berkembang riset sekarang bagaimana terapi probiotik sampai imunisasi yang berkembang gitu. Imunisasi menggunakan sel makrofag, sel dendritik, itu kan merupakan suatu keramah tamahan kita. Bagaimana tubuh kita ini dijaga dulu kuman-kuman baiknya, ketika kuman jahat atau oportunisnya masuk,
mereka jadinya ngobrol. Nggak jadi deh gue invasi. Kita ngobrol aja deh gue keluar lagi. Allahu alam. Karena kita tuh kalau sudah berpikir dengan Rahman dan Rahimnya Allah, kata Allah semua yang di langit dan di bumi bertasbih. Allah, corona bertasbih ya Allah. Saya, Bunda Meti bekerja tidak pernah berhenti di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan, dokter yang kadang dilema, ada pasien obstetrik yang mau melahirkan, terus kena corona, maaf ya saya takut kena corona ntar saya mati. Kan bukan begitu. Ya datang periksa, saya mau USG, demi Allah, pasien corona, ya dengan hazmat tentunya, kita memang harus pakai protokol kesehatan. Tapi kalau kita punya suatu stigma yang membuat kita ketakutan, kita kan nggak bisa menjadi manusia yang merupakan makhluk lebih hebat dari yang lainnya. Nah, jadi barangkali kalau tadi bermutasi di India, dimanapun berada, terjadi suatu bombardir penelaksanaan corona yang luar biasa, sehingga corona mencari jalan mengubah sekuens DNA-nya, sehingga menjadi varian yang lain. Jadi ada fenomena begini, kok vaksinnya nggak mempan. Vaksin itu kan dibuat mengambil suatu bagian dari virus yang dilemahkan. Misalnya si virus corona tipe segini gitulah, tipe A. Nah, kemudian dengan suatu perubahan epidemiologi lingkungan, terjadilah tadi kan suatu strategi si corona mengubah dirinya agar dia tahan terhadap gempuran, jadi berubahlah sekuensinya menjadi tipe B. Apakah vaksin tadi cocok untuk menangkal virus yang sudah berubah jadi B? Tidak, gitu. Saya bicara dari segi ilmihan, jadi bagaimana ya caranya? Islam sudah mengajar. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana Amr bin Ash atau gubernur di sana terjangkiti wabah taun daerahnya, ya di sana Sayyidina Umar berkata jangan masukin daerah tersebut. Jadi benar sekarang ya dilarang mudik ya silahkan gitu ya, meminimalisir spreading dari kuman tersebut. Terus ya kita jaga jarak ya, benar gitu bahwa kita memang tidak boleh ya konyol juga nggak pakai masker, nggak berdekatan. Cuman ketika kita menyikapi mengobati corona tadi, bagaimana ya kalau kita enhance gitu ya, makanannya prebiotik ya. Ya Allah, supaya nanti kuman-kuman di tubuhku yang sunnatullah Allah sudah titipkan sebanyak 100 triliun dalam tubuh, aku kuatkan agar dia menjaga saluran hidungku, agar dia menjaga saluran nafasku. Ya, karena ingat ada senyawa yang dihasilkan mereka yang namanya SCFA tadi yang membuat sistem kekebalan kita makin performance. Kok ada sebuah keluarga ayahnya kena, anaknya nggak kena, ibunya nggak kena. Barangkali kalau diteliti jumlah kuman baik di perut ibu dan anak yang tidak terkena lebih banyak. Allahu alam. Perlu duduk bersama para peneliti untuk mengatakan bahwa oh ternyata sang ayah di luar hanya makannya roti, cake, cookies, mie instan di kantor. Ibu di rumah makannya bayam sama anak-anak, makannya pisang, makannya kurma. Sehingga secara tidak sadar kuman baik di tubuh sang ibu dan anak lebih banyak membuat barikade terhadap intruder. Itu konsep-konsep mudah, kita menggunakan akal kita, kemudian mengingat ayat-ayat Allah yang menjelaskan bagaimana kita tuh hidup harus rahmatan lil alamin. Ya, terlepas datangnya pandemi. Demikian Bang Emir. Masya Allah Bunda. Wah Bunda, ini oke Bunda, ini aku aku coba cek Bunda ya. Tadi aku sempat lihat di komen juga ada yang sempat ini Bunda. Nah, jadi kan ini di komen Bunda, ini ada sahabat kita Susi Aryani, beliau bilang Masya Allah ilmu banget nih, Bismillah bisa mengikuti pola hidup seperti ini, amin. Nah Bunda, sepengalaman saya Bunda, dulu katanya waktu Bunda cerita tentang bela diri, saya juga dulu kan mudanya pernah jadi atlet Bunda. Dan setahu saya ketika kita mau ketika jadi atlet, kita mau menghadapi satu kompetisi atau pertandingan turnamen, kita kan mesti diatur tuh Bunda, diatur pola makannya, dirubah habit kita untuk bisa melakukan satu training center segala macam. Nah kira-kira Bunda, bagaimana sih Bunda kiatnya untuk bisa menjadikan ilmu Bunda ini suatu habits dalam keseharian kita? Karena kan buat saya pribadi kan nggak mudah juga loh Bunda merubah habits kan ya. Contoh tadi Bunda bilang bahwa kalau bisa habis Isya jangan makan. Aduh, saya masih makan Bunda nih. Nanti gimana Bunda? Kira-kira Bunda, itu kita memang bisa mulai concern dan mulai punya semangat kuat untuk berubah. Gimana Bunda? Fadil. Ya, bismillah. Jadi konsep bagaimana kita mampu berperilaku baik, pasti ada sumber ilmu. Jadi bagaimana orang mau beramal, berperilaku, berubah habitnya kalau ilmunya tidak ada. Salah satu wasilahnya mari bertalabul ilmi. Salah satunya seperti ini teman-teman dari Terang Jakarta, Halal Expo, Khalif gitu ya, mengadakan ya seperti ini ya ilmu yang sebenarnya
rumit tapi dibuat mudah dengan bahasa awam, akhirnya sadar sendiri dengan pedoman Quran, Allah, saya harus berilmu. Kalau ada siang matahari, ada energi. Kalau ada energi, ada kinetik, perubahan sesuatu, pergerakan. Oh, kalau begitu metabolisme tubuhku juga bergantung dengan cahaya matahari. Iya. Jadi kalau kita mau memasukkan sumber energi, tapi tak ada sinar matahari, bagaimana mau maksimal metabolismenya? Paham di sini. Jadi kalau kita makan malam, matahari aja sumber energi enggak ada. Sedang kuman-kuman baik yang butuh makan sudah pada tidur. Terus makanan jadi apa? Tumpuk di lambung. Ada proses yang namanya oksidatif. Ya, oksidatif adalah proses terjadinya banyaknya bertumpuk oksidan, ya suatu toksin-toksin yang berlimpah. Jadi lemaknya lemak jenuh, gulanya menjadi gula yang tinggi indeks glikemik. Akhirnya kalau terus-terus begini seperti ini, habitnya akan memicu terjadi penyakit diabetes melitus, penyakit hiperkolesterol. Kalau makin numpuk-numpuk, pembuluh darahnya menyumbat di jantung jadi jantung koroner, di stroke, di otak jadi stroke kardiovaskular. Kalau cerebrovaskular, kalau dia di ginjal gagal ginjal. Jadi sudahilah. Ikutilah kata Allah, hai manusia, aku jadikan malam sebagai selimut ya, untuk pakaian tidur. Jadikan siang menjemput karunia Allah. Sudah jelas firman Allah. Sami'na wa ata'na. Jangan modifikasi karena, kan ini juga rezeki. Saya yang mubazir. Iya, memang benar. Kan bisa diubah nanti subuh hari ya, mulai kita breakfast ya gitu. Dan kemudian ya tadi, kita sadar kita dari tanah. Nah, Allah berfirman pada malaikat, malaikat aku hendak menjadikan Adam dari tanah. Setelah sempurna kejadiannya aku tiupkan ruh. Jadi tanah dalam tubuh kita ini pasti tak lepas dari jasa ternik. Kalau kita tak makan unsur tanah sehari-hari, semuanya mampir dulu ke pabrik. Memang roti, gandumnya Allah tumbuhkan, tapi mampir ke pabrik. Unsur hara, karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, nggak ada lagi. Kita kekurangan. Akhirnya terjadi defek-defek imbalans, sakit deh gitu. Jadi mudahnya bagaimana tadi bisa berperilaku, cari sumber ilmu agar ilmunya dapat, konsepnya termindset. Jadi ala bisa karena biasa. Demikian Bang Emir. Siap, Bunda. Berarti kalau gitu nih, boleh juga ya mungkin ya, Sobat Quran, kami juga mau mengingatkan juga, buat Sobat Quran yang pengen tahu detail tentang materinya Bunda Meti, bisa yuk kunjungi Instagramnya Pengawal Generasi Qurani, ya Bunda ya. Ya, nah Bunda, jika misalkan ada Sobat Quran yang mau coba tanya via Japri ke DM Pengawal Generasi Quran, ini insya Allah akan direspon nggak Bunda? Ya, silakan. Banyak ananda-ananda saya yang membantu saya karena memang saya pribadi tidak mampu mengolah sosial media pribadi karena saya masih berpraktek sebagai dokter kandungan di rumah sakit yang jam kerja predictable. Jadi anak-anak saya insya Allah membantu menyampaikan. Insya Allah. Masya Allah. Siap, jazakallah khair Bunda Meti. Layaki khairul jaza. Masya Allah, wow, Sobat Quran, Masya Allah, ini suatu hal yang perlu kita pelajari, dan ternyata banyak banget dari Bunda Meti yang kita bisa dapatkan ilmunya. Lagi-lagi, kami mengajak teman-teman semua, yuk, mari kita untuk bisa nonton terus World Quran Festival 2021 ini, jangan lupa di platform-platform yang sudah bekerja sama loh, seperti mana, jangan lupa kunjungi ke platform YouTube channelnya Halal Expo Indonesia, RCTI Plus, Vision Plus, Muslim TV atau MNC TV, YouTube RCTI Entertainment, kemudian YouTube NNC TV Official. Wow, oke. So guys, jangan lupa, ini ilmu daging banget buat teman-teman. Yuk sama-sama mari kita budayakan hidup sehat. Baik teman sekalian, Masya Allah, tidak terasa juga sudah hampir tiba waktu sholat asar. Emir Nursyad Teles atau Emir undur diri dari sini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Marilah kita tutup dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majlis, dan juga dua kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan juga surat Al-Asr wal asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majelis, saya mengingatkan kembali, jangan lupa teman-teman, kami masih ada di 3 waktu. Jangan lupa nanti malam kita akan lagi kajian lagi dengan insya Allah kita akan dipandu oleh sobat kita, sobat Torik, dan insya Allah kita akan mendapatkan materi dari nah
kita akan mendapatkan materi daripada Mas Panji Aziz, dan juga jangan lupa korin nanti malam ini seru banget loh, yaitu Syekh Ziyad Patel. Masya Allah, siapa sih yang kenal Syekh Ziyad Patel? Kalau belum kenal, yuk nanti malam kita nonton yuk. Oke, teman sekalian, kalau gitu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Emir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان